Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada malam ini dalam limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan pada kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dan melanjutkan dengan majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita majelis yang penuh dengan rahmat dan kebaikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita masih masuk di tema tentang amar ma'ruf nahi mungkar pada hadis yang ke-84 ya. Masih satu hadis lagi tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hadis Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru firroha fayajtami'u ilaihi ahlun nari fayaqulu ya fulan malaka alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Saya mendengar Rasulullah SAW, kata Usamah bin Zaid bin Harisah ya, seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat. Ini Rasul menggambarkan salah satu peristiwa yang terjadi ketika hari hisab sudah selesai, manusia masuk surga dan masuk neraka sesuai dengan amalnya. Maka di neraka itu tiba-tiba didatangkan seorang laki-laki, dilemparkanlah ia ke dalam api neraka sampai keluarlah usus-usus dari perutnya. Lalu ia berputar mengelilinginya sebagaimana keledai berputar mengelilingi batu penggilingan. Ya. Kalau kita pernah melihat metode zaman dulu untuk membuat adonan, itu biasanya ada keledai atau kuda yang diikat bagian punggungnya dengan sebuah kayu, yang kayu itu kemudian disambungkan pada sebuah batu penggiling yang berputar. Dia fungsinya ya macam-macam ya. Intinya untuk menghadirkan tenaga putar, gitu ya. Nah, itu biasanya dulu begitu. Keledainya berputar-putar. Kama tadurul himaru haular roha. Maka penghuni neraka kemudian berkumpul mengerumuninya. Mereka berkata, "Ya fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau dulu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran?" Kata orang tadi, "Benar. Dulu aku memerintahkan kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya, dan aku melarang kemungkaran, namun aku sendiri melakukannya." Hadis Bukhari
3267 dan Muslim 2989. Jamaah rahimakumullah, ini di antara hadis amar ma'ruf nahi munkar yang paling ngeri. Kira-kira kalau kita secara objektif bertanya kepada diri kita, bisa kena yang ini semua nggak? Pasti, nggak ada yang nggak. Pasti, saya katakan, nggak mungkin di antara kita itu seumur hidupnya tidak menerjang hadis ini, nggak mungkin. Terus gimana dong? Itu ya, kena. Ya, pertama bahwa hadis ini bercerita tentang seorang laki-laki muridnya Nabi Ismail. Dia adalah orang yang pertama kali merubah ajaran tauhid. Orang ini yang kemudian datang ke daerah Yaman dan daerah mana lagi, Syam ya. Di Yaman dan di Syam, di mana dia menemukan patung-patung yang pernah disembah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lalu patung itu dibawa ke tanah Arab. Lalu patung itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Ya. Saya cek sebentar ya. Namanya Amr bin Luhai. Ya. Jadi ini adalah muridnya, dulu muridnya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal, tentu setelah Nabi Ibrahim meninggal juga, ya. Orang yang bernama Amr bin Luhai ini adalah seorang manusia yang sangat matre, sangat cinta dunia. Gimana caranya mencari harta sebanyak-banyaknya? Dengan berbagai macam cara. Dengan kata lain, dia menghalalkan segala cara. Sampai kemudian muncul ide untuk membawa patung-patung yang pernah disembah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang terseret terbawa banjir bandang. Lalu dibawalah patung tersebut ke Mekah, diberi nama Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ya. Kemudian Amr bin Luhai menghasung, ya, supaya masyarakat datang berbondong-bondong. Dia ngarang cerita tentang ini Tuhan tadi malam turun dari langit dan berbagai macam rekayasa yang dibuat, ya. Maka ditegurlah oleh murid Nabi Ismail yang lain, pengikutnya ya. Jadi Amr bin Luhai itu dulu masih mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, tapi kemudian tergoda dengan dunia. Dia punya ide untuk kemudian memanfaatkan kebodohan masyarakat. Terjadilah dialog yang panjang antara seorang muridnya Nabi Ismail yang bernama Mas'ud dengan Amr bin Luhai. Saya lupa Mas'ud bin siapa namanya ya. Singkat cerita, Mas'ud memberikan teguran kepada Amr bin Luhai atas perbuatannya yang mengajak masyarakat untuk menyembah berhala. Tapi Mas'ud sendiri berhujah, aku tetap bertauhid, aku tetap menyembah kepada Tuhan. Ya. Lah terus kenapa kamu bikin patung sehingga membuat manusia itu akhirnya menyembah patung? Sebenarnya manusia itu sudah nggak menyembah Allah. Mereka sudah menyembah selain Allah. Maka kalau saya kemudian mendatangkan patung, itu sebenarnya saya hanya mengecat batu hitam dengan cat hitam, nggak ada pengaruhnya. Saya cuma memanfaatkan kebodohan mereka saja. Ya. Kata Mas'ud, kamu bukan mengecat batu hitam dengan warna hitam, tapi kamu mengganti racun yang mau dimakan dengan racun yang lain. Gitu ya. Harusnya racun itu kamu singkirkan. Singkat cerita, Amr bin Luhai tetap kekeh dengan profesinya, ya. Walaupun dia mengaku bertauhid, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi justru dia mengajak manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita lihat, tentu menjadi sangat tidak adil kalau cerita Amr bin Luhai yang sangat parah, yang dia memang menghalalkan segala cara, yang dia memang orang yang pertama kali membawa ajaran berhala ke tanah Arab, kemudian disamakan dengan orang Islam
yang kadang-kadang tergelincir dalam dosa dan maksiat, di mana dia pernah menyuruh tapi mengerjakan, atau melarang dia menyuruh tapi meninggalkan, atau melarang tapi ya mengerjakan, menjadi sangat tidak adil. Kenapa? Ya kita manusia biasa, ya. Kemudian potensi tergelincir itu bisa terjadi, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Sehingga kita menemukan beberapa pendapat para ulama, seandainya amar ma'ruf nahi mungkar itu disyaratkan orangnya betul-betul nggak punya dosa, kira-kira ada yang amar ma'ruf nahi mungkar nggak, Pak? Nggak ada, nggak bakal ada, ya. Kalau seandainya antum mau berguru kepada orang yang tidak pernah melanggar apa yang dia ucapkan sama sekali, nggak dapat guru nantinya, gitu kan? Ya, yakin itu, ya. Sehingga dalam hal ini, fattaqullaha mastata'tum, buat yang berlalu. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak bisa melakukan, tapi dia tetap harus menganjurkan perbuatan baik itu. Sebutlah dia nggak punya uang, tapi tiap hari cerita sedekah terus, ya nggak kena ayat ini, begitu kan? Ya, nggak bisa kemudian dikenakan hadis ini, gitu kan? Ya, sebaliknya, namanya manusia berpotensi untuk tergelincir, bukan menghalangi dia untuk mencegah orang lain untuk mabok. Seorang pemabok, antum kira-kira lebih simpatik mana? Sama pemabok yang ngajak orang lain mabok, sama dengan pemabok yang tolong cukup saya aja, yang lain jangan jadi korban, ya, jangan mabok ya, gitu. Kira-kira antum lebih simpatik yang mana? Yang kedua, gitu kan? Bagaimanapun madaratnya lebih kecil daripada sudah mabok ngajak orang lain mabok, gitu loh, ya. Ini bukan berarti meremehkan sebuah akhlak moral, di mana kamu tuh jarkoni iso ngujar iso lakoni. Ya, manusia kadang-kadang tergelincir, tapi bukan berarti orang tergelincir tidak boleh memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini kadang-kadang sebuah statement pertanyaan yang bikin down beberapa ikhwan-ikhwan yang sebutlah dia baru hijrah, kemudian dia mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dia sendiri barangkali belum begitu kuat, tapi dia ingin menguatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian tegur, kamu itu wong biasa maksiat aja sok negur-negur. Nggak boleh kita ngomongi kayak begitu. Ya, artinya jangan melemahkan orang yang punya semangat amar ma'ruf mungkar dengan menegur kelemahan dia dalam hal tersebut. Ya, karena setiap kita tetap akan punya kekurangan. Bagaimana? Ya sudah, saling menguatkan. Kemudian bagi yang melakukan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergelinciran kita, semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya mudah-mudahan itu justru menjadi kafarah bagi kita. Sebutlah antum ibaratnya jadi orang tua jarang ngaji, tapi nasihat kepada anak gimana? Nah, kok sing rajin ngajinya toh, nah. Ya kan kudu gitu toh, Pak. Raketang sampean orang ngaji gitu loh. Ya. Itu tetap harus begitu, nggak boleh gara-gara kita nggak ngaji kemudian kita nggak boleh mengingatkan anak kita supaya nggak usah ngaji, ya. Ntar kalau saya negur mengingatkan dia ngaji malah saya kena dosa, mendingan nggak usah negur. Enggak, tetap tegur, tetap kita mengajak kepada yang ma'ruf, tetap kita mencegah kepada yang mungkar, walaupun, ya. Makanya kalimat yang indah diucapkan oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan, ya, sungguh aku iri, ya, kepada seorang mukmin soleh ahli ibadah walaupun aku belum tentu termasuk di dalamnya, dan aku benci kepada ahli maksiat walaupun boleh jadi itu pekerjaanku tiap hari, gitu ya. Itu harus bilin yang semacam ini, ya. Oke, intinya ini bisa menimpa kepada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, di mana dia tidak mengerjakan yang ma'ruf, dia menerjang yang mungkar secara sadar, sengaja, terus-menerus, karena hakikatnya dia benci kepada yang ma'ruf dan dia cinta kepada yang mungkar, dan dia memang melakukan itu, ya, lip sync, ya, lip service aja ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menutupi kejahatan-kejahatan dia. Ya, dan dia tidak ada kesadaran, bukan kepada seorang mukmin yang memang
dia sangat cinta kepada amar ma'ruf nahi munkar, tapi dalam satu waktu, dalam satu kondisi, hawa nafsunya mendorong dia untuk melakukan apa yang dia tidak dia katakan, atau menerjanglah dari apa yang dia ucapkan, ya. Jadi ini harus imbang di dalam memahaminya. Sebab kalau ini kita pahami apa adanya, nanti nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar lagi, karena hampir semua kita pasti tergelincir untuk melakukan yang seperti ini. Termasuk, ya, ada hadis yang barangkali juga ini ada dua hadis ya yang bikin kita merasa kayak putus asa gitu, Pak, ya. Kalau kemudian hadis ini kita pahami apa adanya. Hadis yang kedua, hadis tentang akan didatangkan seorang nanti dengan membawa kebaikan seperti gunung Tihamah, yang kemudian pahalanya dimusnahkan semuanya. Setelah dilacak, siapa dia? Ternyata dia orang yang ketika bersama orang dia melakukan kebaikan, ketika dia sendiri-sendiri, ketika dia sembunyi-sembunyi dia melakukan kemaksiatan, maka hapus semua amalnya. Ya, kira-kira kalau hadis ini dipahami apa adanya, kena semua nggak kita? Kena, nggak ada yang nggak kena. Ya, siapa di antara yang sanggup sepanjang hayatnya semacam itu? Nggak ada. Kita berpotensi untuk melakukan. Nah, sementara dalam hadis lain disebutkan semua umatku akan dimaafkan kecuali siapa? Al-mujahirun, orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Seakan-akan hadis yang pertama tadi menggambarkan bahwa dosa sembunyi-sembunyi itu sangat menghancurkan, ya. Tapi tentu dosa terang-terangan itu lebih berbahaya daripada dosa sembunyi-sembunyi. Terus hadis yang tadi bagaimana maknanya? Hadis itu tidak berbicara person, tapi hadis itu berbicara kelompok. Jadi misalnya di sini ada sekelompok orang yang dia ngaji bareng, tapi di sini mungkin ada 5 orang atau 10 orang yang sebenarnya anti dengan pengajian, ya. Sehingga kemudian selesai pengajian dia balik lagi, karena di sini ada ustadz, ada orang-orang baik, dia nggak berani maksiat. Tapi begitu mereka kumpulnya cuma 5 orang itu, ya, kemudian mereka mabuk bareng, mereka zina bareng, mereka kemudian main judi bareng, dan mereka saling cekakak-cekikik bersama temen-temennya, gitu loh, ya. Artinya orang ini memang secara hawa nafsu dia memang benci kepada kebaikan, begitu kan, sehingga ketika kumpul dengan teman-temannya tidak ada perasaan takut, nggak ada perasaan malu sama sekali. Maka ini berbeda dengan orang yang masih punya rasa malu, walaupun hawa nafsu dia menggelincirkan dia untuk bermaksiat ketika tidak di depan manusia, tapi dia masih punya rasa malu sehingga dia menyembunyikan kemaksiatannya, ya. Maka orang seperti ini tentu tidak bisa disamakan dengan yang model punya rombongan tadi, Pak, gitu ya. Kalau dia korupsi sendiri nggak ketahuan, itu dosanya lebih kecil daripada korupsi berjamaah, gitu, kira-kira gitu, Pak, ya. Kalau korupsi berjamaah berarti sudah nggak punya rasa malu sama sekali, ya nggak, ya. Jadi udah paribasnya udah tahu sama tahu, begitu ya. Nih sama-sama pemabok, pezina, pejudi, kumpul bareng, saling lirik-lirikan, ketika dinasihati cengar-cengir, begitu ya. Nanti ketika kumpul bareng, mereka kemudian melakukan lagi. Itu sama, itu nggak sama dengan orang yang dia dalam hatinya ada dosa dan maksiat. Ketika dengerin kajian tausiah dia seakan-akan nunduk khusyuk, tapi kemudian ketika sembunyi dia tergelincir. Itu tidak sama dengan yang berkelompok tadi. Dan hadisnya bukan berbicara sendirian, tapi kelompok yang sama tadi. Karena lafadznya adalah lafadz jamak, bukan lafadz mufrad, ya. Ini penjelasan sebagian ulama ketika menjelaskan muskilat terhadap hadis. Kenapa? Karena hadis tentang Gunung Tihamah itu hampir nggak ada di antara kita yang tidak melakukan, ya. Pasti dalam kesendirian ada tergelincir, ya, sedikit atau banyak. Tapi kalau yang berkelompok tadi berarti memang di dalam hati mereka sudah nggak punya iman lagi, karena begitu ketemu dengan kelompoknya, ya sudah, mereka begitu bebas melakukan, ya. Saya yakin di antara kita, ya, kalau misalnya ada yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi,
Berani nggak kita nonton, berani nggak kita melakukan itu bersama-sama dengan teman-teman sing ngaji nih? Mesti malu, ya kan? Ya wes dewe-dewe aja lah begitu ya. Ya, artinya dia masih punya rasa malu begitu. Kalau sudah nggak punya rasa malu, sampai ngajak-ngajak, sampai bikin tim, ini sudah di hadapan Allah kayak nggak ada nilainya kayak begini. Dan hadis tadi tentang Gunung Tihamah berbicara semacam itu, gitu loh, ya. Jadi misalnya ketika ada anggota dewan yang atau ya inilah orang-orang yang punya kedudukan melakukan kayak begitu, yang ditegur bukan perbuatannya. Lagian sih kamu terang-terangan gitu kan ya. Kita biasa diem-dieman aja kok, kamu lagian nampak-nampakin kayak begitu. Nah, itu yang sudah nggak punya rasa malu sama sekali, ya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, bab ke-21, menunaikan amanah dan larangan berbuat dolim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Bila berkata dusta, berjanji dia menyelisihi, diberi amanat dia khianat, ya. Jemaah rahimakumullah, salah satu salah satu dari akhlak yang cukup berat, adab yang hari ini sangat berat untuk kita laksanakan adalah hifzul amanah, menjaga amanat, ya. Kalau ayatnya berbunyi inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka angkat tangan, tidak berani untuk memikulnya. Fahamalahal insan, lalu amanah itu diambil oleh manusia. Gara-gara manusia itu mengambil amanah tadi, Allah menyebut manusia zaluman jahula, banyak berbuat dolim dan banyak berbuat kebodohan. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa amanah secara umum? Amanah itu tentu secara umum yang kita pahami ini ya, jaga amanat ini ya, biasanya sesuatu yang sifatnya apa? Rahasia, ya, satu. Yang kedua bisa juga bukan rahasia, seperti kita mendapat titipan dari Allah berupa harta, dan yang paling berharga apa? Anak kita. Istri kita itu adalah amanah, anak kita adalah amanah, termasuk tubuh kita adalah amanah, ya. Dalam makna yang spesifik, ya, intinya bahwa dalam riwayat Hudzaifah bin Yaman disebutkan tentang hari ini, bukan hari ini, bahkan sejak zaman Hudzaifah itu amanah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada orang-orang Islam. Jadi dulu Hudzaifah pernah mengatakan bahwa amanah itu pada satu malam diangkat ke langit oleh Allah, ya. Kalau di zaman para sahabat Nabi ketika Rasul masih hidup, amanah betul-betul dititipkan di dada setiap orang beriman. Nggak ada yang berani khianat, nggak ada yang berarti kemudian menyanyiakan amanah. Bahkan kalau ketemu dengan orang beriman dimanapun, tidak pernah terbayangkan akan ada orang mukmin yang khianat. Itu nggak pernah terbayangkan, ya. Maka para sahabat itu walaupun tidak saling kenal, mereka begitu tahu itu orang beriman pasti langsung percaya, ya. Tidak mungkin dia tidak percaya. Nggak usah pakai sumpah, nggak usah pakai barang bukti, nggak usah pakai jaminan. Kalau dia beriman pasti percaya. Itu kualitas keimanan para sahabat. Sampai kalau di zaman sebelum Rasulullah itu, ketika amanah masih oleh Allah Subhanahu wa taala ditanamkan pada dada manusia, jangankan orang Islam, orang Yahudi maupun orang Nasrani pun tidak berani berkhianat. Nggak berani berkhianat ketika mereka hidup di bawah pemerintahan Islam. Ya, kata Hudzaifah, adapun seorang mukmin maka imannya akan mencegah dia dari khianat. Kalau dia orang Nasrani atau Yahudi, maka hukum yang menaungi mereka mencegah mereka untuk berbuat khianat. Karena kalau khianat resikonya mati.
Itu orang Yahudi, orang Nasrani pun nggak berani dusta, nggak berani berkhianat. Amal yaum, kata Hudzaifah, adapun hari ini, maka aku tidak akan bertransaksi kecuali dengan fulan, fulan, dan fulan. Kenapa? Ya, sudah banyak yang berkhianat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi kalau zaman dulu itu, sampai kalau orang mau pinjem uang 100 dinar, nggak pakai jaminan. Ditanya jaminannya apa? Allah jaminannya. Saksinya mana? Allah saksinya. Itu cukup, Pak. Gitu loh ya. Zaman dulu, gitu loh. Zaman dulu. Nah, kata Hudzaifah, adapun sekarang saya nggak berani. Kenapa? Amanah sama Allah sudah dicabut dari dada kita. Jangankan pakai sumpah, pakai notaris saja khianat, gitu kan ya. Pakai jaminan saja khianat, gitu kan ya. Sehingga hari ini tuh untuk percaya kepada saudara kita sendiri berat nggak, Pak? Berat. Kenapa? Amanah sudah dicabut. Nah, hari ini kita hidup di zaman yang amanah dicabut sama Allah. Sehingga bagaimana sikap kita? Sikap kita di zaman fitnah, di zaman amanah sama Allah sudah dicabut, jangan memaksakan orang lain untuk percaya kepada kita. Jangan paksa orang lain untuk percaya pada kita. Kenapa? Itu nyiksa perasaan dia. Pak, pinjam duitnya dong 20 juta, gitu ya. Waduh, masa kamu nggak percaya sih sama ikhwan sendiri? Nah, itu nyiksa namanya, gitu loh ya. Coba antum digituin sama teman antum, tersiksa nggak kira-kira? Tersiksa, gitu kan ya. Makanya dalam Islam, jangankan urusan urusan pinjem uang dan sebagainya, urusan ngetok pintu rumah orang saja. Itu ayatnya berbunyi, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Jadi kalau mengetuk pintu rumah orang, itu bukan salam dulu, tapi apa? Tasta'nisu. Apa artinya tasta'nisu? Tasta'nisu itu kira-kira kedudukan kamu di mata tuan rumah itu sudah anis atau belum? Anis itu artinya nyaman. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan kampanye ya. Ya, jadi anis itu artinya nyaman, damai, menyenangkan, begitu loh. Ya, kalau Baswedan saya nggak tahu artinya. Ya, itu marga. Tasta'nisu, sampai kamu merasa nyaman. Maksudnya apa? Kalau misalnya yang ngetuk pintu rumah kamu jam 12 malam itu istri kamu, kira-kira dibukain nggak? Dibukain nggak? Ya pasti dibukain, wong istri kok, gitu loh ya. Kan ada tamu-tamu yang jangankan kok di jam yang istirahat, di jam bertamu saja kita malas ngebukain, ya nggak? Nah, kedudukan kamu di mata tuan rumah kira-kira sudah anis atau belum? Kalau kamu sudah tasta'nisu, baru tusallimu, ketuk pintu ucapkan salam, ya. Nah, jadi kalau kita ini kira-kira kedatangan kita itu bikin nggak nyaman tuan rumah, sebaiknya bikin janji dulu, jangan ketuk pintu dadaan. Wong pakai janji saja dia kadang-kadang lari kok, begitu loh ya, karena nggak mau ketemu kita ya. Nah, kalau kamu sudah tasta'nisu, oh saya teman dekatnya, saya ustadznya, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kamu percaya, ada orang yang sangat dekat dengan kamu, ada orang yang begitu punya nilai di hadapan kamu, saya yakin dia ngetok pintu rumah antum pas sedang istirahat pun antum bangun, iya nggak? Ya. Tapi kalau kita sudah nggak nyaman sama dia, wong kita lagi baca buku aja, kamu lagi ngapa sih, gitu ya, ganggu orang lagi asik aja, gitu ya. Itu kalau tamunya apa? Belum tasta'nis. Makanya kalau kamu mau bertamu ke rumah orang lain itu makom kamu di hadapan dia sudah tasta'nis atau belum? Kalau sudah tasta'nis, tusallimu, baru ketok, assalamualaikum. Ya, ini suaranya si fulan, masya Allah. Pasti kita tuan rumah akan tergopoh-gopoh untuk menyambut tamu tersebut. Nah, apa hubungannya tasta'nisu kemudian tusallimu? Saya ingin mengkiaskan. Kalau kamu ingin mengetuk hati seseorang, ya, entah kamu butuh bantuan, entah kamu butuh pinjaman, entah kamu butuh pertolongan dari dia, maka lihat kira-kira perasaan dia kepada kamu kayak apa. Kalau dia belum nyaman sama kamu, kalau dia belum percaya kepada kamu, jangan paksa diri kita untuk layak dipercaya. Ini kaedahnya. Maka saya sering sampaikan sama anak-anak santri, ya akhi, kamu itu jujur, terpercaya hanya dalam masalah ngerjain soal.
waktu ujian, kamu nggak nyontek, tapi dalam urusan uang belum ada track recordnya, belum ada jejak rekamnya. Jadi jangan kemudian, masa Ustadz nggak percaya sih sama muridnya sendiri? Bukan begitu. Ini zaman dimana amanah sama Allah sudah dicabut, gitu loh. Ya, sehingga untuk dipercaya ini butuh jejak rekam panjang. Ya, kalau saya pernah kasih contoh, misalnya taruhlah di pondok ya, ada ustadz tertentu. Kalau misalnya yang datang kepada saya Ustadz Mustaqim, Ustadz, ana pinjam uang antum 25 juta, pekan depan ana bayar. Kira-kira saya berpikir panjang nggak Pak? Enggak, ada duit kasihin, begitu kan ya. Sudah tas taknis karo besan dewe, gitu kan ya. Ya, karo ustadznya dewe kan begitu tuh ya. Tapi kalau misalnya ustadz muda baru ya tabakti datang-datang, Tat, ana mau bisnis pinjam duit dong 20 juta. Mikir nggak kira-kira saya? Aduh, jaminannya apa? Gitu kan ya. Nah, makanya kalau kita ingin dipercaya oleh orang, caranya apa? Bukan memaksa dia percaya kepada kita, tapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya sama dia. Bagaimana cara memaksa diri kita untuk layak dipercaya? Ada yang instan, ada yang butuh waktu lama. Ya, yang instan bagaimana? Tat, saya butuh uang 5 juta, Tat. Ini motor Vario baru saya, jaminannya. Ini BPKB-nya, ini STNK-nya, ini motornya. Nih, kalau 1 pekan saya nggak bayar, silahkan dijual. Insya Allah kalau dia megang duit itu 5 juta, dipinjemin. Begitu loh ya. Karena jaminannya apa? Pasti. Ini kalau dijual laku 20 juta. Begitu loh ya. Nah, tapi kalau kamu pengen yang sifatnya alami, berarti butuh interaksi yang cukup panjang. Kamu sudah pernah bisnis sama dia, kamu sudah bermuamalah, kamu baik, dia ngerti kerjaan kamu, dia ngerti aset kamu, dia ngerti berbagai macam hal, sehingga ketika dia pinjam, ya ketika kita pinjam kepada dia, dia sudah nggak mereka-reka lagi. Ya, kalau ilustrasi fisiknya kira-kira begini, sepatu kita mangap Pak, jeplak, kita pakai nih, ya. Kena lumpur, kena air, kena debu, macam-macam. Karena jeplak, kita pengen lem supaya nempel. Bisa nggak langsung dilem kemudian nempel? Nggak bisa. Itu harus dibersihin dulu debunya, dikeringkan dulu airnya, dibuang dulu lumpurnya. Sudah betul-betul kering, baru kemudian kita gesek-gesek pakai pisau atau apa, supaya ketika kita kasih lem dia meresep ke dalam pori-pori. Setelah dikasih lem, dikeringkan dulu. Setelah sekian waktu lama, baru tempelkan. Plek. Itu kuat sekali rekatnya. Nah, untuk merekatkan hubungan kita setelah terbuka itu butuh proses. Nggak bisa kemudian sepatu kena lumpur, kena macam-macam langsung dikasih lem nempel, ya. Lalu kita bilang ini lemnya jelek. Bukan namanya jelek. Butuh proses untuk kemudian apa? Ya. Jadi ada ikhwan yang lucu. Mau pinjam gini, Ustadz, walaupun antum nggak kenal dengan saya, tapi saya tuh kenal antum loh. Gitu. Ini kok kocak banget gitu loh, ya. Maksudnya gimana gitu loh, ya. Nggak paham logika sosial, gitu, nggak paham logika pertemanan. Singkatnya begini, ikhwan fillah, kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di zaman yang amanah rufiat, kata sahabat Hudzaifah, sudah diangkat oleh Allah, sehingga supaya kita dipercaya sama orang butuh perjalanan, butuh waktu yang panjang untuk layak dipercaya. Nanti kalau sudah layak dipercaya, kita ngomong apa saja akan didengar, minta apa saja akan dituruti, kira-kira begitu ya. Ini dan percaya pada satu hal belum tentu harus dipercaya pada hal yang lain. Antum percaya nggak sama saya kira-kira? Ayo, secara umum percaya nggak kalau saya ngomong? Antum sakit patah tulang karena kecelakaan, mau nggak saya operasi? Saya ngoperasi gratis, mau nggak? Mesti nggak percaya gitu loh, ya. Loh, kurang terkenal apa saya? Bukan masalah kurang terkenal apanya. Kalau bedah buku iya, Tat, bedah tulang itu loh, ya. Nggak ada track recordnya gitu loh, ya. Jadi tidak gara-gara kita dipercaya pada satu hal lalu kita memaksa dia untuk percaya kepada kita dalam semua hal. Enggak, gitu loh, ya. Ini supaya kita nggak sakit hati kalau ditolak gitu loh, Pak. Ya, karena kan ketika kita mau apa-apa tuh ada 3 I. Sadar diri,
Sadar posisi, sadar raih, itu loh ya. Itu penting begitu kan ya. Jangan kemudian itu kita lupakan lalu memaksa orang supaya percaya kepada kita. Baik, ini terkait dengan amanah di mana secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut ke langit sehingga hanya sedikit sekali orang yang mampu menjaga amanahnya. Yang kedua, hadis Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la tu'addunal hukuk. Ya, sungguh ya, kalian nanti pasti akan mengembalikan, akan menunaikan hak-hak setiap orang kepada pemiliknya di hari kiamat. Artinya kalau di dunia ini ada hak orang lain yang belum kita bayar, ada SPP yang belum kita lunasi, ada hutang yang belum kita sahur, ada barang pinjaman yang belum kita kembalikan, ada janji kita yang belum kita tunaikan, la tu'addunal hukuk. Nanti di hari kiamat kalian pasti dipaksa untuk mengembalikan semua hak itu kepada ahliha, kepada yang berhak memilikinya. Ya, hatta yuqada lisyatil jalha min syatil qarna. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk itu nanti di hari kiamat akan diberikan hak oleh Allah, dikasih tanduk untuk ganti nyeruduk kambing yang dulu pernah nyeruduk dia waktu di dunia. Ya, kira-kira begini ya, kalau antum dalam hal ini pernah terdolimi dan nggak bisa ngebales waktu di dunia, pasti nanti di akhirat akan apa? Diberi kesempatan untuk membalaskan itu kepada orang yang mendolimi kita. Kalau kita nggak bisa menagih hak kita di dunia, dia ngutang, nggak bayar kepada kita, dan kita kejar, dia lari dan dia sembunyi, dia terus melakukan seperti itu, dan kita akhirnya pasrah, maka di hari kiamat akan dipertemukan orang itu dengan kita. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, saya jadi perlu mengingatkan bab ini. Viral ya, kisah anak kecil yang bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara ibunya tidak berbuat adil sama dia. Jadi kakaknya, saya nggak baca detail, tapi kakaknya lagi kenaikan kelas atau apa, dipestakan oleh ibunya. Kemudian si adik nggak diperlakukan semacam itu. Dia merasa ibunya tidak berbuat adil kepada dia. Lalu dia pamit dan bunuh diri, gitu loh ya. Saya kemudian mengomentari diskusi di grup keluarga, keadilan memang harus ditegakkan. Tapi kita sadar bahwa dunia itu tidak adil. Dan kita akan menyaksikan banyak sekali ketidakadilan di dunia ini. Maka harus disiapkan mental untuk menerima realitas. Ketimbang menuntut keadilan itu berlangsung di semua pada diri kita. Enggak, dunia itu enggak adil ya. Dunia hanya akan berpihak kepada yang ganteng dan cantik, kepada yang pinter dan kaya, kepada yang populer, kepada yang terkenal, kepada yang prestasi, kepada yang ranking, kepada yang kaya, kepada yang punya kuasa, kepada yang bisa membayar. Itu secara umum dunia itu seperti itu, Pak. Ya. Dan kalau kita tidak berada di tempat itu, bukan berarti kemudian hidup kita selesai. Nah, orang beriman tetap akan tenang ketika dizolimi oleh dunia. Maksudnya oleh sekelilingnya. Kenapa? Karena besok di akhirat dia akan mendapatkan gantinya. Nah, orang yang tidak punya keyakinan bahwa besok di akhirat akan dapat balasan dari semua kezoliman yang pernah ditimpakan kepada dia, nah, itu rugi banget itu. Kok kalau kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri hanya gara-gara ditelikung oleh temennya ya, kemudian dia tidak mendapatkan hak-haknya ya. Lalu dia kemudian stres, lalu dia kemudian patah hati, dia kemudian bunuh diri. Ya, kita sedikit belajar yang kisah yang sangat luar biasa pada kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi begini, pernah nggak dengar istilah inner seal, Pak? Inner seal itu luka lingkaran masa kecil ya.
luka batin ketika seseorang itu masih kecil. Mungkin ada di antara kita yang mungkin pernah punya perasaan seperti ini ya. Jadi gini, ada yang namanya abandonment wound, luka yang disebabkan oleh pengalaman ditinggalkan, berpisah dengan orang terdekat saat masih kecil karena perceraian orang tua atau kematian. Lalu kemudian merasuk di dalam, ya jadi kesedihan lah. Ada yang namanya neglect wound, disebabkan oleh pengabaian, nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji, seringnya dibully, waktu nangis, waktu merajuk kemudian malah diomeli, ya. Sehingga ketika dia menunjukkan perasaan sedih, diabaikan. Entah oleh bapaknya, ibunya, teman-temannya. Malah dibilang, kamu kok cengeng banget sih. Lalu hati kita jadi sedih banget. Ada yang namanya guilt wound, yaitu perasaan bersalah yang mendalam karena pernah dibentak-bentak. Karena diomel-omel, karena pekerjaan kita nggak beres. Jadi mungkin dimarahi atasan atau dimarahi sama orang tua kita atau apalah, di depan umum terutama. Kita berbuat kesalahan, diomelin sama guru kita di depan umum. Itu membekas banget. Ada yang namanya trust wound, yaitu karena dirusaknya kepercayaan. Entah diselingkuhi, entah dikhianati, entah setelah hartanya dikuras kemudian ditinggal pergi. Ya, ini semua bentuk luka batin. Nah, luka semacam ini buat orang yang tidak beriman itu dieksplor besar-besaran. Ya. Jadi bapak-bapak pernah dengar yang namanya baby blues, ya. Ini banyak diderita oleh sejumlah ibu yang melahirkan, ibu hamil yang mengalami kebencian kepada bayi. Sebetulnya secara ilmu saya hampir nggak percaya. Kok bisa sih ada ibu yang benci sama bayinya sendiri? Kan gitu kan? Ya masa sih dapat bayi kan harusnya seneng. Tapi ternyata ada orang yang benci sekali dengan kelahiran sang anak tadi. Jadi secara ilmu kadang-kadang nggak bisa menerima, tetapi secara realitas dan fakta itu nyata ada, itu kan ya. Maka begini, saya kemudian dalam diskusi mencoba untuk memberikan jalan tengah dalam makna begini, bahwa itu secara fakta ada. Tapi ilmu-ilmu dari barat ini sayangnya ketika mereka berbicara tentang realitas, mereka tidak balance dengan solusi yang dimiliki oleh Islam. Artinya begini, kita menyadari para ikhwan, ya adanya orang yang sakit hati karena dikhianati, karena didolimi, karena disakiti dan sebagainya. Tapi Islam mengajarkan konsep tawakal, pasrah, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa nanti di akhirat akan dibalas secara sempurna. Dia didolimi nggak bisa balas, tapi nanti di akhirat akan ada janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat orang beriman kuat. Ya, maka orang barat ketika bikin konsep-konsep semacam ini, itu seringkali kemudian kebingungan mencari solusinya. Antum pernah dengar yang namanya Lauren Kohlberg, dijuluki sebagai bapak pendidikan karakter. Namanya hampir menghiasi buku-buku pendidikan. Bagaimana menanamkan karakter sabar, menanamkan karakter tangguh, tidak putus asa, kuat, tegar. Itu karakter bagus ya. Tapi antum tahu, Lauren Kohlberg itu matinya bunuh diri, Pak. Gitu kan, ya. Dia sudah nggak kuat menahan rasa sakit, dia kena kanker, dia kena macam-macam yang dia kemudian sudah nggak kuat hidup kayak begini, akhirnya nyemplung ke laut, gitu kan, ya. Kenapa kok dia sampai kehabisan energi begitu? Karena definisi tawakal, pasrah, kemudian tabah dan tegar itu nggak punya harapan jangka panjang. Beda dengan kita, Pak. Kita punya harapan jangka panjang. Sepahit apapun kehidupan kita, selemah apapun ya istilahnya diri kita nih ya, ketika kemudian kita punya sandaran besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menguatkan. Ya, orang-orang barat nggak kayak begitu. Antum tahu yang namanya siapa? Dale Carnegie, ya, penulis buku-buku motivator yang banyak sekali ya. Sama matinya juga bunuh diri. Padahal dia, masya Allah, kalau menghasung orang lain untuk kemudian hidup ceria, bahagia dan sebagainya, matinya bunuh diri dalam kesendiriannya. Maka konsep Islam ini sangat luar biasa ya. Walaupun dia mengalami kezoliman seperti apapun,
dia akan sangat mudah untuk memaafkan. Nah, cerita tentang 4 jenis luka tadi ya, luka karena ditinggalkan, luka karena diabaikan, luka karena merasa bersalah diomelin di depan orang, luka karena dikhianati. Coba kita belajar kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengalami 4-4-nya ya, dari sejak kecil mengalami kekerasan verbal, mengalami kekerasan fisik, dipukul sama kakaknya, dimasukin ke dalam sumur, dipisahkan oleh orang tuanya, dipermalukan menjadi budak yang kemudian dijual belikan kepada manusia. Ketika tumbuh dewasa mengalami kekerasan seksual, diganggu oleh Zulekha, sampai akhirnya kemudian dipenjara. Kemudian dia mengalami berbagai macam hal, dan itu semuanya dilakukan ya, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kemudian dipisahkan, dijauhkan dari orang tua, dipisahkan dari keluarganya, dimasukkan dalam penjara, mengalami kekerasan seksual, kemudian dipermalukan di depan orang dan sebagainya. Tapi hasilnya bagaimana, Pak? Ya, ketika Nabi Yusuf kemudian sampai menjadi raja, menjadi penguasa, ketemu lagi sama saudara-saudaranya, jawabannya apa? La tasriba alaikumul yaum. Sudah, nggak ada caci maki. Udah, yang lalu berlalu, gitu ya. Masya Allah. Apalagi hebatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian mengatakan, ya, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'ala rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nadaga syaitanu baini wa baini ikhwati. Ya, Nabi Yusuf enggak kemudian ngungkit-ngungkit. Di sini kalimatnya bagus banget. Id akhrajani minas sijn. Allah telah berbuat baik kepadaku karena Allah telah mengeluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf enggak mengatakan Allah telah berbuat baik kepadaku yang telah mengeluarkan aku dari sumur. Kalau mengeluarkan dari sumur, kira-kira kakaknya tersindir enggak? Tersindir, gitu loh, ya. Tapi itu nggak pernah disebut-sebut, gitu loh, ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang pengen menunjukkan kasih sayang Allah, tapi dengan jatuhin orang, gitu loh, ya. Ya, dia telah menjadi akhirnya sekarang nih, ya. Saya kalau nggak dipecat sama dia, wah, saya mungkin tetap jadi babu dia. Oh, untung saya dipecat sama dia, sekarang saya jadi. Tapi kan jatuhin orang itu, ya nggak? Nabi Yusuf nggak begitu, Pak. Allah telah berbuat baik kepadaku ketika aku dikeluarkan dari penjara. Kakak-kakaknya nggak merasa bersalah kan? Kemudian ketika menceritakan tentang bagaimana hubungan dengan kakak-kakaknya, Nabi Yusuf menggunakan kalimat yang indah lagi, ya. Wa ja'a bikum minal badwi mimba di annadagos syaiton baini wa baina ikhwati. Yang disalahin siapa? Setan, bukan kakaknya, ya. Jadi dia membebaskan aku dari penjara ketika kamu dari dusun padang pasir setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku, ya. Nabi Yusuf nggak nyalain kakak-kakaknya, tapi apa? Nyalain setan, ya. Masya Allah nih ya, kalau kita punya mentalitas kayak gini tuh, ya, nggak gampang sakit hati dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ini pelajaran bahwa dalam Islam ada orang-orang yang pernah mengalami kekerasan, kezaliman, tapi tidak menghalangi untuk bersikap tegar. Masa cuman dikasih ketidakadilan, kakaknya dijajanin, adiknya nggak dijajanin, bunuh diri, ya, cengeng banget kayak begitu, itu ya. Ya begini Pak, kita tetap harus berbuat adil, menunaikan amanah, tapi harus mengajarkan kepada anak kita untuk tegar, jangan gampang sakit hati, jangan gampang baper, jangan gampang cengeng menghadapi kenyataan hidup yang seringkali memang tidak berbuat adil kepada kita, ya. Jadi ini Islam konsepnya jauh lebih sempurna di dalam menerapi ketidaknyamanan pada hati kita, bahwa nanti akan ada keadilan yang seadil-adilnya yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini banyak sekali peristiwa yang kamu merasa nggak adil, tapi kalau dibawa ke ranah hukum ketemu ini nggak, pasalnya nggak ketemu, ya, nggak bakal ketemu pasalnya. Antum seneng sama fulanah, sudah ngelihat sudah niatan nih pekan depan mau ngelamar, tahu-tahu sudah dilamar orang jarak 2 jam. Antum secara perasaan sakit hati nggak sama si fulan yang ngelamar dia? Sakit, tapi kena pasal, ada pasalnya nggak dalam itu? Nggak ada, gitu kan? Tapi bisa nggak kita adukan kepada Allah? Bisa, nanti bisa ditegakkan keadilan itu.
Macam kayak gitu. Di dunia nggak ada keadilan seperti itu. Ya, bahkan beberapa hukum-hukum fikih itu kalau menuruti perasaan nggak adil, tapi itulah keadilan nisbi, namun itu syar'i begitu loh. Ya, contoh antum sudah bayar SPP, tanda buktinya hilang, kemudian ditagih lagi, bayar lagi nggak? Ya kudu bayar, nggak ada buktinya, gitu kan? Ya, di akhirat kira-kira apa? Kamu ditegakkan keadilan, ditegakkan walaupun dia secara hukum nggak bersalah, kan macam kayak gitu. Jadi tadi nggak ada keadilan sejati di dunia itu, tidak ada. Macam itu. Yang ada nanti di akhirat. Ini yang membuat seorang mukmin itu tenang ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita cukupkan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.